Inilah panggung terakhir Red Bull Rookies Cup, ajang yang selalu melahirkan bintang masa depan MotoGP. Dan tahun ini, sorotan dunia tertuju pada satu nama, Veda Ega Pratama. Balapan ini bukan sekadar soal gelar. Ini adalah kisah mimpi besar bangsa Indonesia yang dititipkan di pundak seorang anak muda yang berani menantang dunia. Klasemen sementara menegangkan. Brian Uriarte dari Spanyol memimpin dengan 191 poin. Veda membuntuti di posisi kedua dengan 170 poin. Disusul Hakim Danis dari Malaysia dengan 165 poin. Tapi kini, semua orang tahu, perebutan gelar hanya menyisakan satu duel utama, Veda versus Uriarte. Uriarte tampil dominan dengan 6 kemenangan musim ini. Tapi Veda membalas dengan performa luar biasa di paruh kedua musim. Kemenangannya di Mugello jadi titik balik, dan kini ia membawa momentum itu menuju Misano. Strateginya sudah jelas, pole position harga mati, start di depan agar bisa langsung mengendalikan balapan. Konsistensi lap demi lap, jaga ritme cepat dan stabil sampai garis finish. Tekan Uriarte sejak awal, jangan beri ruang, jangan biarkan dia nyaman di podium. Gunakan rival lain. Kehadiran Hakim Danis bisa jadi sekutu untuk memecah fokus Uriarte. Modal Veda juga sangat kuat. Cuaca cerah diprediksi hadir di Misano, kondisi favoritnya. Motor yang makin stabil sejak Sachsenring membuatnya percaya diri. Bahkan ia sendiri berkata, "Motor sekarang lebih stabil dan saya lebih percaya diri." Namun perhitungannya kejam. Untuk jadi juara, Veda harus menang di 2 balapan terakhir dan berharap Uriarte tercacar dari podium. Jika Uriarte konsisten di posisi 2, gelar tetap jatuh ke Spanyol. Tapi bila Uriarte lengah, sejarah baru bisa tercipta untuk Indonesia. Tekanan besar tak membuat Veda gentar. Justru dukungan jutaan penggemar Indonesia menjadi bahan bakar semangatnya. Setiap podium, setiap kemenangan selalu ia persembahkan untuk tanah air. Dan pada akhirnya, semua akan ditentukan oleh 3 hal. Pertama, konsistensi mutlak. Kedua, dominasi penuh. Ketiga, mental baja. Misano akan menjadi ujian terbesar di awal karir Veda. Apakah ia hanya sekadar petarung tangguh atau akan keluar sebagai juara dunia pertama dari Indonesia di Red Bull MotoGP Rookies Cup? Sorotan dunia balap kini mengarah ke Misano. Inilah panggung final race yang diyakini akan menjadi salah satu momen paling menentukan musim ini. Semua mata tertuju, semua napas tertahan, karena di sini sejarah baru akan tercipta. KTM tampil sebagai salah satu tim besar yang tidak hanya membawa motor terbaik, tapi juga menghadirkan strategi mengejutkan. Mereka mengambil langkah berani, memberikan penasihat khusus yang berbeda untuk 2 pembalap andalan mereka, Veda dan Uriarte. 2 gladiator muda yang tengah memburu gelar RBRC. Langkah ini bukan sekadar manuver, ini adalah strategi perang. KTM tahu, di medan tempur Misano, setiap detail bisa jadi penentu. Saat tim lain bermain aman dengan strategi seragam, KTM justru keluar dari pakem. Mereka membiarkan kedua pembalapnya punya pandangan sendiri, membaca balapan dari sudut berbeda, dan yang terpenting, berpikir bebas di bawah tekanan. Keuntungan ganda pun jelas terbuka. Pertama, Veda dan Uriarte bisa menyesuaikan gaya balap dengan masukan yang super spesifik. Kedua, KTM punya senjata cadangan. Jika satu strategi gagal, masih ada jalan lain untuk meraih podium. Dan ingat, Misano bukan sirkuit biasa. Tikungan teknisnya kejam, ritmenya menuntut kesabaran, tapi juga menguji keberanian. Disinilah drama besar sering lahir, ketika strategi berubah mendadak di tengah lomba. Siapa yang bisa bertahan, dialah yang menang. KTM sudah belajar dari seri-seri sebelumnya. Kali ini, mereka ingin 2 pembalap mudanya bertarung bukan sebagai pion, tapi sebagai pejuang independen. Tidak sekadar menunggu instruksi pit, tapi mampu mengambil keputusan besar di atas lintasan.
sebuah bukti KTM serius menciptakan pendekatan baru menghadapi tekanan final. Final Misano pun berubah jadi panggung penentuan. Apakah langkah berani ini akan jadi senjata pamungkas KTM, ataukah justru bumerang? Jawabannya akan terungkap saat mesin meraung, saat bendera start dikibarkan, dan saat sorak-sorai penonton membelah langit Italia. Tapi drama tak berhenti di situ. Final Misano juga menjadi balapan penentuan masa depan Veda Ega Pratama. Sang racing star asal Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah ia tetap bersama Honda yang selama ini menjadi rekan setia? Ataukah memilih tantangan baru bersama KTM dan CF Moto yang sudah menyiapkan paket berani dan teknologi segar? Sebuah jalan yang bisa menghantarnya ke Moto2 bahkan MotoGP. Ayah Veda juga dijadwalkan hadir langsung di Misano, menyaksikan momen krusial ini sekaligus memberi pandangan pribadi. Semua tahu, keputusan yang diambil setelah balapan akan jadi babak baru dalam perjalanan Veda. Apakah tetap bersama nama besar Honda atau mengejar peluang lebih besar bersama KTM dan CF Moto? Dan jangan lupakan satu hal, rivalitas abadi antara Veda dan Uriarte. Mereka sudah berkali-kali saling jegal sejak Red Bull Rookies Cup. Dari Misano, Jerez, hingga Mugello, lintasan Eropa sudah jadi saksi duel mereka. Uriarte dengan agresivitas khas Spanyol, Veda dengan insting menyalip tajam dan konsistensi luar biasa. Kini, persaingan mereka naik level di Moto3. Dengan dukungan pabrikan, motor canggih, dan mental baja, keduanya siap membuktikan siapa yang lebih konsisten berdiri di podium. Inilah rivalitas yang akan membakar musim depan. Satu hal yang pasti, gengs, persaingan Veda dan Uriarte tidak akan pernah padam. Justru di Moto3, api rivalitas ini akan semakin membara. Jadi, menurut kalian, siapa yang akan lebih konsisten di podium? Veda atau Uriarte? Harapan besar kini kembali menyelimuti masa depan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Pabrikan raksasa KTM memberikan tantangan super berat, sebuah misi yang bisa menentukan nasib kariernya di dunia balap. Dalam balapan terakhir Red Bull Rookies Cup 2025, KTM menargetkan Veda untuk tembus 3 besar. Bukan sekedar angka, bukan sekedar podium, melainkan syarat mutlak untuk membuka jalan menuju Red Bull KTM Moto3, kasta dunia yang jadi mimpi setiap pembalap muda. Dan kabar ini langsung disambut penuh haru oleh sang ayah, Sudarmono. Sosok sederhana dari Yogyakarta yang sejak awal setia mendampingi putranya dari balapan mini GP hingga kini di panggung internasional. Dalam sebuah video emosional, Sudarmono menatap layar ponsel, melakukan panggilan video kepada Veda dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Nak, ini mimpi yang sudah lama ayah nantikan. Kalau kamu bisa finish 3 besar, jalan ke Moto3 akan terbuka lebar. Itu impian ayah, impian kita bersama. Tangis haru bercampur doa mengiringi kata-kata itu. Bahkan ia sempat berkata ingin menyusul langsung ke sirkuit untuk menyaksikan balapan terakhir sang buah hati. Tapi, satu hal yang ia tegaskan, semua keputusan ada di tangan Veda. Karena apapun yang terbaik untuk Veda, itu jugalah yang terbaik untuk keluarga. Dan memang, sejak bergabung dengan Red Bull Rookies Cup, Veda sudah menunjukkan potensi luar biasa. Pembalap asal Gunung Kidul ini dikenal dengan gaya balap agresif, tapi tetap konsisten. Berkali-kali ia berhasil mengimbangi bahkan menyalip pembalap muda Eropa yang lebih berpengalaman. KTM tahu betul tradisi mereka, mencetak juara dunia dari ajang junior, dari RBRC lahir banyak legenda MotoGP, dan kini giliran Veda yang berada di persimpangan sejarah. Bayangkan saja, jika target 3 besar ini berhasil diraih, jalan menuju Red Bull KTM Moto3 akan terbuka lebar. Sebuah pencapaian khas sejarah bukan hanya untuk Veda, tapi juga untuk seluruh Indonesia. Ya, sebab sampai hari ini, rider Indonesia di ajang Grand Prix dunia masih bisa dihitung dengan jari. Dan Veda bisa jadi cahaya yang menyalakan mimpi generasi berikutnya. Tapi tantangannya jelas tidak main-main. Tekanan mental begitu besar. Balapan terakhir ini adalah hidup dan mati.
semua lawan pasti tampil habis-habisan. Namun dukungan masyarakat Indonesia yang terus bergema di media sosial, doa keluarga, serta pengorbanan sang ayah bisa jadi bahan bakar tambahan bagi Veda untuk melesat lebih jauh. Musim 2025 akan mencapai klimaks. Tanggal 13-14 September di sirkuit ikonik Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, 2 balapan terakhir RBRC siap digelar, dan race penutup, race 13, akan menjadi panggung penentuan. Apakah Veda Ega Pratama menorehkan sejarah emas? Sang ayah bahkan sempat berpesan, penuh harapan dan janda. Nat, jangan sampai nanti kalau followermu sudah banyak, kamu sibuk endorse sana-sini terus jadi malas balap. Jangan sampai ya, jangan sampai. Pesan sederhana tapi syarat makna. Sebuah pengingat bahwa mimpi ini bukan hanya tentang popularitas, melainkan tentang perjuangan, pengorbanan, dan kebanggaan bangsa. Vader was trying to break away at the start of it, but they've caught him. So we had some track limits warnings yesterday. They've got to watch that. In towards turn 3 they come then. 54 leads. But much quicker coming out. Got to hand it to Beñat Fernandez, the number 7, quite make it stick there. So we've got track limits warnings for Agostinelli, Brown, Monignane, and in on the brakes. And it's Marco Morelli. No plan B takes the lead. Brilliant. On the podium since. This is what we want to see from Morelli. From the first corner. And of course, him and Morelli came to blows back in Sachsenring, didn't they? Into the slipstream very effectively. So it's Brian Iriarte takes up the lead from Vader. As they now come into the fastest sweeping section as Guillaume Plante. Tyres, they do drop off. The performance does fade away slightly, but it's very... I think I saw Christian Daniel pushing Marco Morelli rather wide there in towards the... Goes a little bit wide onto the green then, so he might himself have a track. Potentially Daniel as well, not quite, as we see Morelli get pushed. The fellow Spanish, well, if the two Spanish can make a break for it, they've got the slightest advantage. Ola yesterday and won the race, but this time it's Gonzalez who gets underneath him. In the wet, as he was yesterday. He's quick in the dry too. That's where he goes first podium at the start of the year in towards 2A and 2B. Daniel looking towards the inside, but things come pushing up from 8th place to 7th. As he's T4th on the grid to 11th in basically 1 lap. That is a heck of a great progression. Brilliant, wasn't it? So Vader goes from 1st to 3rd position, as going to be Iriarte leading the way. Vader up the inside of Christian. In 6th place, and that's the rest of the field. I wonder if these did it right, but he lost a little bit of ground, but I think it could have been a lot worse. Carpushins, absolutely. And if you saw the orange tape come off someone that got pulled off the box, then he was the fastest rider on track last time around, 0.2 of a second quick. Yeah, that's right. And Brian Iriarte and Vader Pratama are well able to drag. Leading track limits. He's in 20th spot at the moment. That'll move him down. The prizes. It's Brian Iriarte that leads, but up the inside now, it's David Gunn. Riders trying to avoid the other riders catching too much of a slipstream. Morelli up the inside of Daniel. Carpushing on their tail. Carpushing moving up the inside. Potentially, certainly moving up the inside. Danish side by side with Morelli in the background too. Brown than Carpushing, Peter. The Yugoslavian riders are getting caught out. Right, side by side. Keep off the green. Aussie's already won 1 race and has got also a 3rd this year. In the inside comes Christian. Just behind him. They do a bit of a twitch. You're allowed to do once, but you can't do it short-lived. Yeah, and they're broken away. The group is broken away. Yaroslav Karpun. Oh, Gonzalez had a big twitch to the front end then. He did, didn't he? The chase begins. They're 1 second off David Gonzalez. The tape that they have on the radiator at the start of the race as the tape could well be a threat later in the race. But what's for certain is these front isn't happening at the moment. It's 3 abreast on the brakes. Oh, and Christian Daniel, the last on the brakes. So late on the brakes, isn't he? Goodness me. And that was a bit of an example there. So now you don't need to see the too much about the timing screens, because you can see Hakim Danish. Yeah, and he at the moment is back in 8th place. But there we go. The first of the track limits warnings coming in for Guillaume Plante already again, do you? Because one more time and you find yourself going through the long... So start and finish then. Unless they closed in by a 10.
But look at Brian out front. He's just thinking, no way, I'm on 45.9. So actually, there's a lot